Aku memperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam pengukuran jurusan kami TCA, yaitu telepon dan digital protokol. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada yang kedua ada di kelompok Asal Luhur. Saya sendiri Presiden Cahyo dan sebelah saya Rian Bogusitanto. Ini ada beberapa alat ukur. Jadi pertama ya, ini saya yang alat ukur yang saya pegang ada multimeter, ada pos. Dan pertama yang saya pegang ini adalah multimeter. Ada dua multimeter yang saya pegang, yaitu multimeter digital dan multimeter analog. Nah, ini multimeter analog, ini digital. Fungsi dari multimeter itu sendiri adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Perbedaan dari multimeter yang digital dengan yang analog adalah dari angka dalam kita mengukur. Apabila di multimeter analog disebutkan di multimeter analog sendiri itu menggunakan jarum. Ya, di sini ada terlihat jarum. Sedangkan yang di multimeter analog ketika kita mengukur dan sudah ada angkanya, angka tersebut akan muncul di layar sini. Demikian pengenalan dari multimeter analog dan digital. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang lain. Ya, saya akan mengenalkan ini ekometer. Ekometer ini fungsinya untuk mengetahui letak kerusakan dan lain-lain. Ya, ini dengan metode pantul. Maksudnya pantul itu, ya maksudnya dengan pantul adalah dengan gelombang pantul, yaitu dengan memantulkan sinyal yang Dikirimkan terpantul, sinyal akan mengalami pemantulan pada kabel tersebut. Sinyal pantul akan kembali ke tempat awal dan alat ukur sinyal tersebut akan ditampilkan pada layar monitor. Karakteristik sinyal sesuai dengan karakteristik kabel yang dilaluinya. Bila kabel bagus, maka sinyal akan jalan dengan bagus. Sebaliknya, bila kabel mengalami kerusakan, apakah itu short atau putus, maka sinyal akan mengalami perubahan yang sangat sesuai dengan intensi yang terjadi pada kabel tersebut. Ini adalah alatnya. Kemudian alat yang selanjutnya adalah Yokogawa. Yokogawa ini digunakan untuk mengukur panjang kabel dan digunakan untuk mengetahui letak kerusakan kabel pada jarak berapa. Ini bagian-bagian dari Yokogawa. Yang ini tombol BA untuk mengaktifkan Yokogawa dan juga GA untuk mengaktifkan juga. Kemudian ini tombol MF sama R. Untuk MF digunakan pada metode Murray dan Farley. Untuk R yaitu R loop. Kemudian baterai. Kita menggunakan ada dua jenis pilihan, yaitu internal baterai sama eksternal baterai. Untuk mengetahui letak kerusakan kabel, sebelumnya kabel di-short dulu. Salah satu dua ujung kabel kemudian dimasukkan ke dalam sini, terus kita mengukur dengan mengatur tombol multiply pada posisi berapa. Setelah itu kita putar untuk mengetahui letak kerusakan dari kabel tersebut. Untuk mengetahui letak kerusakan kabel, kita ukur skala yang ini sama ini agar
kemudian jarum menunjukkan pada angka 0. Demikian alat ukur Yokogawa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, hari ini saya akan menjelaskan alat ukur yang bernama measure. Measure ini berfungsi untuk mengukur tahanan yang besar, walaupun bisa untuk mengukur tahanan yang kecil, namun hasilnya tidak akurat. Measure ini singkatan dari mega, meter. Measure ada dua, yaitu measure digital dan measure analog. Tegangan yang besar itu yaitu 100 volt, 250 volt, dan 1000 volt. Measure ini khusus isolasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan memperkenalkan alat yang bernama arc tester. Cara penggunaannya yaitu kabel itu dihubungkan ke sini, terus kuning sama merah, yang itu dihubungkan ke kabel ground, sedangkan yang kuning diberi jarak 10 meter lalu ditancapkan ke tanah. Yang merah juga dikasih jarak 10 meter dari kabel yang kuning dan ditancapkan ke tanah. Lalu selanjutnya setel. Misal tegangan di bawah 200 dan di atas 20, maka kita bisa menggunakan yang 200. Setelah itu tekan tombol ini, diputar, lalu ntar akan menunjukkan berapa tahanan jerat. Setelah itu ditulis. Terus yang dapat saya sampaikan dari alat tester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas besar-besarnya. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.